Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Diaretno Cahyaneng Tias, nomor NIM 4101419154. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang materi peluang. Nah, mari kita simak soal-soalnya. Saya akan menyediakan 2 soal yang akan kita bahas bersama. Berikut soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, dari 100 mahasiswa diketahui 42 ikut kuliah matematika, 68 ikut kuliah psikologi, dan 54 ikut kuliah sejarah. Dari total tersebut, ada 22 yang ikut kuliah matematika dan sejarah, 25 ikut kuliah matematika dan psikologi, 7 hanya ikut sejarah. Kemudian ada 10 orang yang ikut ketiganya, diingat ya, 10 orang ikut ketiganya, dan 8 orang yang tidak ikut sama sekali. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, cari peluang bahwa A. Yang dipilih tadi itu adalah mahasiswa yang ikut ketiganya, dan yang B. Mahasiswa yang terpilih tadi adalah mahasiswa yang ikut sejarah dan matematika tetapi tidak ikut psikologi. Oke. Yang pertama kita buat diagram Venn-nya. Yang jadi kunci adalah angka 10 ini, karena ini ikut ketiganya. Nah, angka 10 tadi kita tulis di sini. Itu adalah ikut ketiganya ya, atau dilambangkan M irisan P irisan S. Ditaruh di sini. Oh, sebelum kita masuk ke itu, kita misalkan dulu ya biar kita tidak bingung. M sebagai mahasiswa, banyaknya mahasiswa yang ikut matematika. P banyaknya mahasiswa yang ikut psikologi, dan S banyaknya mahasiswa yang ikut sejarah. Nah, kalau S di sini ini namanya semesta, dan yang S di sini kita umpamakan untuk sejarah. 10 tadi kita taruh di dalam sini, dan yang 8 ini kita taruh di luar sini. 8 tadi kan tidak ikut ketiganya, jadi tidak masuk dalam lingkaran ini. Kalau 10 tadi ikut ketiganya, jadi ada di sini. Di irisan ini, dan ini ada di sini 10. Setelah 10 ini kita hitung yang ini. Mahasiswa yang ikut matematika dan ikut sejarah. Kita lihat di sini. Mahasiswa yang ikut matematika dan sejarah ada 22. Nah, di sini sudah ada 10 tadi yang ikut ketiganya. Berarti 22 dikurangi 10, ada 12. Kita tulis di sini. Nah, lanjut yang ini. Mahasiswa yang ikut matematika dan psikologi. Yang ikut matematika dan psikologi ada 25. Kita sudah ada di sini 10. Tadi berarti 25 dikurangi 10 jadi 15. Nah, selanjutnya kita hitung X ini. Oh iya, sebelum kita menghitung X, kita ngisi dulu ini. Tadi kan diketahui yang hanya ikut sejarah itu 7. Langsung kita tulis saja 7 di sini. Kemudian kita tulis di sini untuk M yang hanya ikut matematika, caranya adalah total semua yang ikut matematika kan ada 42. 42 dikurangi 12 ini, dikurangi 10 ini, dikurangi 15 ini, berarti ada 5. Matematika ini. Total yang ada di lingkaran ini adalah 42. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang X. Yang X kita cari X plus 7 ini kita X kita cari dari sini ya. Mahasiswa yang ikut sejarah totalnya ada 54. Nah, caranya untuk mencari X adalah sejarah dari 54 kita sama dengan ke 54. Yang ada di lingkaran sejarah ini kita totalkan semuanya. 12, 10, 7, kemudian X. Nah, setelah kita total, kita dapat X sama dengan 25, kita tulis di sini. Untuk mencari ini, yang hanya mengikuti psikologi, caranya sama. Tadi
satu lingkaran yang ikut psikologi ada 68. 68 kita kurangi 15, kurangi 10, kurangi 25, ada 18. Setelah itu baru kita hitung selanjutnya. Banyaknya mahasiswa yang ikut ketiganya, tadi yang ada di tengah-tengah sini, kan ada 10. Ada 10, kita tulis di sini 10. Nah, P, peluang matematika, irisan psikologi, irisan sejarah, 10 kita tulis di sini, dan 100 ini adalah semestanya. Jadi, caranya menghitung adalah total mahasiswa yang ikut ketiganya dibagi total mahasiswa semuanya. Berarti 10 dibagi 100 sama dengan 1/10. Jadi, peluang terpilihnya mahasiswa yang mengikuti ketiganya adalah 1/10. Selanjutnya, banyaknya mahasiswa yang ikut matematika dan sejarah. Nah, disebutkan di soal ini yang ikut matematika dan sejarah tetapi tidak ikut psikologi. Jadi, kita cari di sini. Ikut matematika, ikut sejarah. Nah, di sini kan. Tapi tidak ikut psikologi. Kalau 10 ini ikut psikologi. Jadi, kita ambil 12-nya ini. Isinya 12. Nah, seperti tadi, 12 per jumlah mahasiswa seluruhnya 100, totalnya 3/25. Jadi, peluang terpilihnya mahasiswa yang mengikuti matematika dan sejarah tetapi tidak mengikuti psikologi ada 3/25. Sampai sini sudah paham ya? Ini masih dasar dan sekarang kita masuk ke yang peluang bersyarat. Soal kedua. Soalnya, 3 anggota koperasi dicalonkan menjadi ketua. Peluang Pak Ali terpilih 0,3, peluang Pak Badu terpilih 0,5, sedangkan peluang Pak Cokro terpilih 0,2. Kalau Pak Ali terpilih, maka peluang kenaikan iuran koperasi adalah 0,8. Bila Pak Badu yang terpilih ataupun Pak Cokro, masing-masing kenaikannya 0,1 dan 0,4. Jika saat seseorang masuk koperasi dan ternyata iurannya sudah naik, berapa peluangnya Pak Cokro yang terpilih jadi ketua? Oke, kita misalkan dulu seperti ini. A ini untuk orang yang terpilih dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung dulu. PB1 dikalikan PA dengan syarat B1. Jadi ini kita sama saja sama saja kita menghitung peluang terpilihnya Pak Ali. Nah, dari sini angkanya. Pak Ali, peluang Pak Ali terpilih 0,3. Kemudian kenaikan iurannya 0,8. Jadi totalnya 0,24. Kita hitung semuanya seperti itu hingga memperoleh 0,05 dan 0,08. Untuk PA-nya kita tambahkan semuanya jadi 0,37. Nah, untuk menghitung Pak Ali, maksud saya Pak Cokro, tadi di soal Pak Cokro. Nah, ini P, B3, Pak Cokro kan B3 nih. Syaratnya A. Jadi, ini rumusnya diingat-ingat ya. Kemudian kita hitung 0,08 dari sini. Dan per 0,37 ini sebagai semestanya sama dengan 8/37. Jadi peluang Pak Cokro yang terpilih menjadi ketua dalam koperasi tersebut adalah 8/37. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap jaga semangat. Jaga kebersihan, tetap produktif di tengah pandemi. Jangan lupa kalau keluar harus pakai masker. Kita harus tetap jaga kesehatan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap berkarya, tetap produktif di tengah pandemi. Jangan lupa tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.